Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan ini saya ingin sampaikan bahwasanya ini adalah untuk pertama kalinya kajian saya dalam bentuk video sebagai ganti atas kajian yang telah lama tidak diisi, yaitu kajian keluarga sakinah, tepatnya di Masjid Ar-Rahmah IPHI Salatiga. Dan langsung saja kita masuk ke pembahasan pada kesempatan kali ini. Sebelumnya tentunya ingin saya sampaikan bahwasanya menuntut ilmu syar'i dalam agama Islam adalah hal yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada kita semua berbagai adab-adab Islami yang sangat indah. Dan di antara adab-adab Islami yang sangat indah tersebut adalah adab menjaga diri dari membicarakan aib-aib orang lain, menutupi aib-aib kaum muslimin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin menuliskan suatu bab yang judulnya menutupi aurat-aurat atau aib-aib kaum muslimin dan larangan menyebarkannya tanpa alasan yang darurat. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan beberapa dalil mengenai hal tersebut. Di antaranya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang menyukai akan tersiarnya perbuatan keji tersebut di kalangan kaum mukminin, maka sesungguhnya bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan suatu dalil lagi, yaitu berupa hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, La yasturu 'abdun 'abdan fid dunya illa satarahullahu yaumal qiyamah. Artinya, tidaklah seorang hamba itu menutupi aib hamba yang lain di dunia, melainkan Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat kelak. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis ini senada dengan
hadis yang mungkin sering kita dengar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bunyinya "Waman satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah." Dan barang siapa yang menutupi kesalahan orang muslim, maka Allah akan menutupi kesalahannya di hari kiamat nanti. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Dan Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Nah, dari kedua hadis ini dapat kita simpulkan, dapat ditarik suatu faedah intisari bahwasanya Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kepada kita semua untuk menutupi aib-aib kaum muslimin, tidak menyebarkan kesalahan-kesalahan atau aib-aib kaum muslimin, karena sesungguhnya itu adalah perbuatan orang-orang yang fajir, orang-orang yang fasik. Dan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi rahimahullah dalam judulnya tadi, beliau menggunakan istilah aurat kaum muslimin. Kenapa beliau menggunakan istilah aurat dan bukan aib-aib atau kesalahan-kesalahan? Maka perlu diketahui bahwasanya di dalam bahasa Arab kata aurat itu bisa memiliki dua makna. Yang pertama, makna secara hissiyah, dan yang kedua, makna secara ma'nawiyah. Makna secara hissiyah maksudnya yaitu secara lahiriah. Atau dengan kata lain, aurat itu bisa berupa lahiriah dan berupa batiniyah. Lahiriah sebagaimana yang kita ketahui, aurat secara lahiriah dan batiniyah maksudnya yaitu aurat secara maknawi saja. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau Syarh Riyadhus Shalihin. Di dalam kitab tersebut beliau menjelaskan yang intinya, ringkasnya bahwasanya aurat hissiyah atau aurat lahiriah itu adalah perkara atau hal yang kita itu diharamkan untuk melihatnya, sebagaimana yang sudah umum kita ketahui apa itu aurat. Kemudian aurat yang kedua yaitu aurat secara ma'nawiyah. Beliau Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwasanya aurat ma'nawiyah itu adalah aib atau keburukan, baik itu secara akhlak atau keburukan secara amalan. Nah, seorang muslim apabila ia itu sedang terjatuh dalam kesalahan atau sedang terjatuh dalam suatu aib, maka sesungguhnya keadaannya tersebut sama saja ketika dia itu keadaannya aurat lahiriahnya, auratnya itu sedang terbuka. Sama saja ketika seorang muslim itu terjatuh dalam suatu aib, sama keadaannya ketika auratnya itu terbuka. Maka ketika aurat terbuka, itu wajib bagi kita, bagi seorang muslim untuk menutupi aib kesalahan saudara kita sesama muslim. Kewajiban kita adalah untuk menutupinya dan tidak menyebarkannya. Dan menyebarkan atau menebarkan aib kesalahan-kesalahan orang-orang muslim itu sangat sering terjadi di kalangan masyarakat. Dan salah satu bentuk menebarkan aib-aib orang-orang muslim yang sering terjadi itu adalah salah satunya yaitu ghibah. Dan ghibah atau menggunjing inilah yang paling sering terjadi dimanapun dan kapanpun, terutama di kalangan tetangga-tetangga. Pasti ada saja yang selalu menggunjing tetangganya yang lain. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Artinya,
Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan janganlah seseorang di antara kalian atau janganlah kalian itu saling menggunjing. Janganlah kalian itu saling menggunjing atau menggibah. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah seorang dari kalian itu suka untuk memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentulah kalian itu merasa jijik. Itulah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua agar tidak menggunjing atau berghibah, karena sesungguhnya ghibah itulah salah satu sumber tersebarnya aib-aib kesalahan saudara kita sesama muslim. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah dalam kitab beliau Al-Musnad, Imam Ahmad rahimahullah dalam musnadnya membawakan suatu hadis yang diriwayatkan oleh Thauban radhiyallahu anhu. Dari Thauban radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, la tu'dzu ibadallahi wa la tu'ayyiruhum. Janganlah kalian itu menyakiti hamba-hamba Allah dan janganlah menjelek-jelekkan mereka. Wala tatlubu auratihim, dan janganlah kalian itu mencari-cari kesalahan-kesalahan mereka atau aib-aib mereka. Wa man talaba aurata akhihil muslim, dan barang siapa yang mencari-cari aurat atau aibnya saudaranya muslim, talaballahu auratahu, maka sesungguhnya Allah pun juga akan mencari-cari auratnya, aibnya. Hatta yafdahahu fi baiti, sampai Allah menyingkap keburukannya di dalam rumahnya. Nah, dari hadis tersebut jelaslah bahwasanya kita dilarang untuk menyingkap aib-aib kaum muslimin yang lain. Dari hadis tersebut, Rasulullah SAW melarang untuk mencari-cari kesalahan-kesalahan atau aib-aib saudara kita sesama muslim. Dan sungguh sangat disayangkan sekali di zaman sekarang ini ada suatu kaum atau sekumpulan orang yang mereka ini Masya Allah sangat rajin, sangat semangat dalam hal ibadah dan juga dalam hal menuntut ilmu. Masya Allah, mereka sangat rajin sekali dan sangat semangat untuk beribadah dan menuntut ilmu. Dan memang hal ini memang bisa menjadi contoh dan perlu kita tiru untuk masalah ini. Namun sayangnya di samping kelebihan-kelebihan mereka tersebut, di samping hal-hal yang baik ini, ternyata ada hal lain yang justru bisa merobohkan kebaikan-kebaikan tersebut. Di samping semangatnya mereka dalam beribadah dan menuntut ilmu, ternyata diiringi dengan semangatnya mereka dalam menyebarluaskan aib-aib, kesalahan-kesalahan saudara mereka sesama muslim. Masya Allah, mereka dalam hal beribadah, Masya Allah sangat kuat, sangat rajin, disiplin. Begitu pula menghadiri majelis-majelis ilmu, menuntut ilmu sangat rajin, sangat disiplin. Namun ternyata kedisiplinan mereka, semangat mereka ternyata juga diiringi dengan semangatnya mereka menebar aib-aib, kesalahan, keburukan, kejelekan muslim-muslim yang lain tanpa diteliti, tanpa tabayun, tanpa memberikan nasihat dahulu secara baik-baik kepada mereka, kepada saudara-saudara mereka yang muslim. Dan ini sering terjadi di media-media sosial. Ya, di media-media sosial sangat sering sekali terjadi hal-hal yang seperti ini. Sering sekali ketika fulan terjatuh dalam kesalahan, langsung berita tentang fulan
berita kejelekan tentang fulan, aibnya langsung tersebar dengan sangat cepat. Satu orang memberikan kabar, langsung di-share ke orang yang lain. Orang yang lain tadi langsung ke-share ke si A. Si A share, berbagi ke B. Akhirnya tersebar dengan sangat cepatnya. Tanpa diteliti dahulu, tanpa tabayun, mereka sangat cepat sekali menyebarkan, menebarluaskan aib-aib, kesalahan-kesalahan saudara mereka yang muslim, yang mana sebenarnya hak orang-orang tersebut, hak orang-orang yang terjatuh dalam kesalahan tersebut, sebenarnya haknya seharusnya cukup sekadar dinasihati saja. Yang sebenarnya itu kesalahannya itu sebenarnya cukup dinasihati saja. Dinasihati itu pun, cara menasihatinya itu pun ada ketentuan-ketentuannya. Yaitu cara menasihatinya itu pun juga harus secara diam-diam, secara sembunyi-sembunyi, bukan terang-terangan. Jadi, karena ketika seseorang itu dinasihati secara sembunyi-sembunyi, maka akan terasa nyaman, tidak terlihat oleh orang lain, ya. Karena jika seseorang itu menasihati orang lain di hadapan orang umum, di hadapan orang-orang yang banyak, di hadapan umum, maka sesungguhnya itu tidak jauh beda dengan mempermalukannya di hadapan umum. Memang kelihatannya itu bagus menasihati saudaranya di hadapan umum, kelihatannya bagus, menginginkan kebaikan kepada temannya tersebut. Namun perlu diingat, tidak semua yang baik itu kalau disampaikan dengan berbagai cara tentunya baik tidak. Sesuatu yang baik harus disampaikan dengan cara yang baik pula. Jadi ketika menasihati saudara sesama muslim, itu harus dengan cara yang baik pula. Dan cara yang baik untuk menasihati orang atau saudara sesama muslim adalah dengan cara diam-diam, bukan di hadapan umum. Apabila menasihatinya di hadapan umum, apalagi sambil mengeraskan suara, teriak-teriak, si fulan ini begini, si fulan ini begini, maka itu sama saja mempermalukannya, menghinanya di depan umum. Dan ini sungguh lebih menyakitkan. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya ma'syara man aslama bilisanih, walam yufdil imanu ila qalbi." Artinya, wahai orang-orang yang masuk Islam dengan lisannya, hanya dengan lisannya, dan iman itu belum masuk ke dalam hatinya. La tu'zul muslimin, janganlah kalian itu menyakiti kaum muslimin. Wala tu'ayyiruhum, dan janganlah kalian itu menjelek-jelekannya. Wala tattabi'u auratihim, dan janganlah kalian itu mencari-cari aurat-aurat mereka atau aib-aib mereka. Fa innahu man yatba' aurata akhihil muslim, maka sesungguhnya siapa yang mencari-cari aurat atau aib saudaranya muslim, yatba'illahu auratahu, Allah akan mencari-cari kesalahannya atau aibnya. Wa man yatba'illahu auratahu, dan barang siapa yang Allah cari-cari kesalahannya, barang siapa yang Allah cari-cari kesalahannya, yafdahu walau fi jawfi rahli, Allah akan menyingkap kesalahannya atau keburukannya itu walaupun dia itu berada di dalam rumahnya. Nah, inilah sebagai peringatan dan ancaman bagi kita agar kita itu tidak mencari-cari kesalahan. Bukan hanya menebarkan kesalahan atau aib saudara kita muslim, namun mencari-cari kesalahan itu pun juga kita diperingatkan, kita dilarang, dan kita mendapat ancaman dari hal tersebut. Maka Nabi Muhammad SAW melarang kita menjelek-jelekan atau mempermalukan saudara kita sesama muslim. Hingga walaupun
ada seseorang yang misalnya dia itu sangat kuat imannya, dan sangat kuat ibadahnya. Walaupun tingkatan ibadahnya itu sangat amat tinggi, sangat kuat. Walaupun tingkatan imannya itu sangat-sangat tinggi, sangat kuat. Atau bahkan jika seseorang itu misalnya derajatnya itu lebih tinggi daripada derajatnya para nabi. Walaupun derajatnya berada di atas derajatnya para nabi, tetap tidak halal baginya untuk mencari-cari kesalahan-kesalahan atau aib-aib orang-orang muslim, untuk mencari aib-aib kaum muslimin. Ya, tetap saja tidak boleh baginya, haram baginya untuk mencari kesalahan-kesalahan kaum muslimin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang dialah satu-satunya pencipta, dialah yang menciptakan makhluknya, dialah yang menciptakan kita semua. Bahkan dia Allah Subhanahu wa taala yang justru dialah yang lebih tahu, lebih mengetahui secara terperinci, secara detail aib-aib kaum muslimin, kesalahan-kesalahan kita. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menutupi kebanyakan kesalahan-kesalahan kita. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menutupi kebanyakan aib-aib dan dosa-dosa kita, dosa-dosa kaum muslimin. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis tersebut menerangkan atau menjelaskan mengenai hisaban ringan atau al-hisab al-yasir. Al-hisab al-yasir. Apa itu al-hisab al-yasir? Al-hisab al-yasir adalah hisab yang ringan yang diperuntukkan bagi hamba-hamba Allah yang dijanjikan bagi mereka surga kelak di hari kiamat. Walaupun mereka juga tetap mendapatkan hisab. Akan tetapi hisab di sini berbeda dengan hisabnya orang-orang kafir. Hisab di sini adalah hisab yang ringan. Hisab yang tidak berat, hisab yang ringan. Dijelaskan dalam hadis tersebut bahwasanya al-hisab al-yasir adalah ketika Allah Azza wa Jalla menanyai hambanya di hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ata'rifu dzanba kadza? Ata'rifu dzanba kadza?" Apakah kamu tahu dosa ini? Yaitu dahulu ketika di dunia. Apakah kamu tahu dosa ini? Maka hamba tersebut menjawab, "Na'am." Hamba tersebut menjawab, "Iya, saya mengetahuinya." Maka ketika hamba tersebut telah mengakui dosa-dosanya dan hamba tersebut telah merasa bahwasanya ia akan binasa. Ia telah mengakui dosa-dosanya dan telah merasa ia akan binasa. Maka ternyata Allah SWT mengatakan, "Satarutuha 'alaika fid dunya." Aku telah menutupinya, yaitu aib-aibnya atau dosa-dosanya dahulu ketika di dunia. Satartuha 'alaika fid dunya. Aku telah menutupinya, kesalahan-kesalahanmu ketika di dunia. Wa ana aghfiruha lakal yaum, dan aku telah ampuni semuanya di hari ini. Masya Allah, inilah kisah penjelasan yang sangat menenangkan hati kita, yaitu di hari kiamat kelak bagi orang-orang yang benar-benar imannya itu kuat dan dijanjikan bagi mereka itu surga yang masih mendapatkan hisab, mereka mendapatkan hisab yang ringan. Hisaban yasiron, hisab yang ringan, yaitu cukup Allah memberi beberapa pertanyaan. Allah menanyai, apakah kamu berbuat ini, berbuat itu, apakah kamu tahu dosa ini dan itu. Ketika hamba tersebut menjawab iya dan telah mengakui berbagai dosa-dosanya, maka ternyata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya ketika di dunia dulu Allah telah menutupinya. Banyak kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang telah ditutupi oleh Allah. Jadi ketika di dunia sudah ditutupi dan ditambah lagi ketika di akhirat ternyata itu semua sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, inilah salah satu wujud dari rahmat Allah, ampunan Allah. Salah satu dari sifat Allah yang
Maha Pengampun terlihat di hadis tersebut. Nah, salah satu faedah yang bisa diambil dari hadis tersebut adalah petikan sabda Nabi, satartuha alaika fid dunya. Aku telah menutupinya, yaitu aib-aib, dosa-dosa, kesalahan-kesalahan ketika di dunia. Jadi ungkapan tersebut dapat kita tarik suatu hikmah. Allah saja, Allah Rabb kita, Rabb semesta alam, pencipta langit dan bumi, pencipta manusia, yang lebih berhak untuk mengabarkan aib-aib kita, yang lebih berhak untuk mengazab kita atas aib-aib kita. Ternyata Allah banyak sekali aib-aib yang telah Allah tutup dari kita. Maka kenapa kita malah menyebarkan aib-aib? Bukan hanya kita, bahkan orang lain pun kita sebarkan aib-aibnya. Ini justru bertentangan dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala saja menutupi aib-aib kita, maka kita sebagai makhluk yang lemah lebih layak untuk menutupi aib-aib saudara-saudara kita. Dan walaupun keadaan seorang muslim itu tidak halal, tidak boleh baginya menyebarkan aib saudara yang muslim, ternyata seorang muslim juga dilarang untuk menyebarkan aibnya sendiri. Jadi dari awal tadi yang sudah diterangkan adalah larangan untuk menebarluaskan kesalahan-kesalahan orang-orang muslim lain. Namun ternyata juga seorang muslim diwajibkan untuk menutupi aibnya sendiri, menutupi kesalahannya sendiri. Jadi dapat disimpulkan, selain harus menutupi aibnya saudaranya, aib saudaranya muslim, seorang muslim juga harus wajib menutupi aibnya sendiri. Kenapa? Karena ketika seorang muslim menebarkan, mengabarkan, justru malah menyebarluaskan aibnya sendiri, kesalahan-kesalahan sendiri kepada orang lain, maka sesungguhnya ia telah merusak keringanan Allah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Maka sesungguhnya dia telah merusak rahmat yang telah Allah berikan kepadanya. Yang rahmat tersebut adalah berupa sitrullah. Apa itu sitrullah? Yaitu tirai atau tutupan Allah atas kesalahan-kesalahannya. Kesalahan-kesalahan tersebut telah ditutupi oleh Allah, atau Allah telah menjadikan, atau Allah telah menciptakan penutup, mengadakan penutup bagi kesalahan-kesalahan tersebut. Namun ketika seorang muslim justru malah menyebarkannya sendiri, maka ia telah merusak keringanan dan rahmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam suatu hadis yang juga dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku, semua umatku itu akan dimaafkan kecuali al-mujahirin. Apa itu al-mujahirin? Perlu diingat sebelumnya, jangan sampai keliru antara lafal al-mujahirin dengan al-muhajirin. Bedakan, jangan sampai keliru. Al-mujahirin jim dahulu dan al-muhajirin. Kalau al-mujahirin adalah orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa. Diambil dari kata al-jahr. Jahrun dalam bahasa Arab terang, terang-terangan. Al-mujahirin adalah orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa. Adapun al-muhajirin tentunya sudah banyak yang tahu, yaitu kaum yang hijrah. Bedakan ya, al-mujahirin dan al-muhajirin. Di sini jim dahulu, al-mujahirin, yaitu orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku, semua umatku akan diampuni kecuali al-mujahirin, orang-orang yang berbuat dosa dengan terang-terangan.
Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa inna minal mujaharati an ya'mala ar-rajulu bil-laili 'amalan. Dan salah satu di antara bentuk mujaharah, yaitu terang-terangan berbuat dosa, yaitu ketika seseorang itu berbuat sesuatu, maksudnya adalah suatu dosa di malam hari. An ya'mala ar-rajulu bil-laili 'amalan. Seseorang itu di malam hari melakukan suatu perbuatan, maksudnya adalah perbuatan dosa. Wa qad satarahu Allah. Wa yusbihu qad satarahu Allah, dan dia masuk di pagi hari dan telah ditutup aibnya, ditutup kesalahannya oleh Allah. Fayaqulu, namun ternyata orang tersebut berkata, amiltul barihata kadza wa kadza. Aku telah berbuat demikian dan demikian. Orang tersebut justru malah mengabarkan kepada orang-orang lain, aku telah berbuat demikian dan demikian. Wa qad bata yasturuhu rabbuh. Padahal dia telah melewati malam dalam keadaan Allah telah menutupi aibnya, menutupi dosanya. Wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Dan ternyata dia memasuki pagi hari dalam keadaan dia telah menyingkap penutup aib baginya yang telah Allah berikan. Dia telah menyingkap tirai Allah atas kesalahan-kesalahannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah bermurah hati, Allah telah memberikan rahmat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala telah menutupi aibnya di malam hari, namun ternyata dia sendiri justru menebarkannya, mengabarkannya kepada orang lain, dan justru perbuatan inilah yang dicela. Justru perbuatan inilah yang dicela dalam hadis tersebut. Setiap orang muslim pastilah berbuat dosa. Setiap orang muslim, setiap mukmin pastilah berbuat dosa. Tidak ada yang tidak pernah berbuat dosa. Setiap muslim pasti berbuat dosa, hanya saja sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tadi, kullu ummatin mu'afan. Setiap umatku pasti akan diampuni. Dan pengampunan dosa itu bisa dengan berbagai hal, dengan berbagai perkara. Bisa jadi seseorang muslim diampuni karena dia banyak beristighfar. Bisa jadi seorang muslim diampuni karena dia banyak bertaubat, diampuni karena dia mengamalkan amalan-amalan soleh yang lain. Kenapa? Karena amalan-amalan soleh itu dapat menghapus atau menggantikan amalan-amalan yang buruk menjadi soleh. Amalan-amalan soleh dapat menghapuskan dosa-dosa dan hal-hal yang lain yang dapat menghapuskan dosa. Akan tetapi ada sebagian orang yang ternyata tidak akan diampuni, yaitu yang justru ketika sudah melakukan kesalahan, melakukan dosa, justru malah disebarkan kepada orang lain. Nah, inilah yang justru melampaui batas. Inilah yang dicela dalam hadis tersebut. Allah dan Rasul-Nya tentulah sudah memahami bagaimana keadaan manusia yang sangat lemah. Sudah keadaannya lemah, ditambah dengan disambar dengan berbagai fitnah syahwat atau syubhat. Berbagai fitnah syahwat, pastilah banyak yang disambar, dipukul dengan pukulan yang keras, di mana-mana banyak sekali syahwat-syahwat yang menggoda. Dan pastilah setiap muslim pasti pernah jatuh dalam suatu kesalahan, pasti. Entah itu kesalahan kecil ataupun kesalahan besar. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, pastilah akan memperlihatkan kepada hambanya sifatnya Maha Pengampun. Maka seorang muslim ketika sudah berbuat salah, berbuat dosa, sebaiknya dia itu menutupinya, tidak menyebarkannya kepada orang lain. Sebagaimana yang disebutkan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Imam Al-Bahaqi. Rasulullah SAW bersabda, "Ijtanibu hadhil qadhurat allati nahallahu ta'ala anha." Jauhilah dari perbuatan-perbuatan keji ini, yaitu dosa-dosa yang telah Allah Subhanahu wa taala
larang darinya. Faman alamma bi syai'in minha, maka barang siapa yang telah melakukannya, falyastatir bisidrillah, maka hendaknya yaitu menutupinya dengan sitrullah, yaitu tirai Allah atau penutup yang Allah berikan. Nah, siapa yang melakukan dosa hendaknya dia itu menutup diri. Wal yatub ilallah, dan hendaklah yaitu bertaubat kepada Allah. Fa innahu man yubdi lana safhatahu, maka sesungguhnya barang siapa yang memperlihatkan kepada kita catatan amalannya, nuqim alaihi kitab Allah, kita akan menegakkan hukum Allah. Maksudnya di sini adalah di zaman Nabi, yaitu barang siapa yang terang-terangan di hadapan Nabi Muhammad SAW menjelaskan amalan-amalannya, menerangkan amalan-amalan yang telah diperbuat, maka pasti Nabi yang akan menegakkan hukum Allah. Namun jika tidak sampai dikabarkan pada Nabi, maka cukup dia itu yastatir, itu menutupi diri dengan sitrullah, dengan tirai atau penutup yang Allah berikan dari akan dosa-dosanya, dan cukuplah dia menutupi diri kemudian bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu menebar-luaskan kesalahan-kesalahannya. Maka barang siapa yang berbuat dosa di dalam sunyi atau di dalam dia berbuat dosa sembunyi-sembunyi, maka cukuplah dia beristighfar, meminta ampun kepada Allah, kemudian bertaubat dan memperbaiki diri. Jangan sampai mengabarkannya kepada orang lain. Itulah yang justru akan mendapatkan celaan kembali. Berbuat dosa itu sebenarnya sudah mendapatkan celaan, dan menyebarkannya kepada orang lain itu juga akan mendapatkan celaan. Sehingga orang yang menyebarkan dosanya sendiri mendapatkan 2 celaan. Kemudian dari hal yang telah diterangkan dari awal tadi adalah beberapa dalil mengenai larangan menyebarkan aib-aib kaum muslimin atau larangan mencari-cari aib-aib kaum muslimin, kesalahan-kesalahan kaum muslimin. Akan kita tambahkan beberapa perkataan para ulama. Perkataan para ulama mengenai mencari-cari aib-aib kaum muslimin. Disebutkan di dalam kitab Makarimul Akhlaq karya Imam Al-Khuraiti bahwasanya Imam Al-Hasan Al-Basri berkata, "Man kana bainahu wa baina akhihi sitrun fala yakshifhu." Artinya, barang siapa yang di antaranya dan di antara saudaranya itu ada suatu sitr, yaitu tirai atau tutupan dari aib-aib atau dosa-dosanya, maka janganlah dia itu menyingkapnya, janganlah dia itu membukanya. Maksudnya, jika di antara kita dan saudara kita ada suatu dinding atau penutup dari aib saudara kita, maka jangan sampai sekali-kali kita membukanya, kita menyingkapnya. Itu sudah menjadi rahmat Allah yang diberikan kepada saudara kita. Allah telah menutupi aibnya tersebut. Jika dia berbuat salah, cukuplah dia itu bertaubat kepada Allah, memperbaiki dirinya dan memperbanyak amalan soleh. Kemudian disebutkan juga di dalam kitab Rawdatul Uqala karya Imam Ibn Hibban bahwasanya Imam Abdullah Ibn Mubarak berkata, "Kana ar-rajulu idza ra'a min akhihi ma yakrah." Artinya, dahulu seseorang itu apabila melihat sesuatu yang dibenci dari saudaranya, amarahu fi sitrim, ia memerintahnya dalam rahasia, wa nahahu fi sitrin, dan dia melarangnya dalam rahasia atau secara sembunyi-sembunyi. Fayu'jaru fi sitrihi, maka dia mendapatkan pahala
karena dia telah melakukannya secara sembunyi-sembunyi atau rahasia, wa yu'jaru fi nahyihi, dan dia juga diberi pahala atas nahi mungkarnya. Jadi dia mendapatkan 2 pahala, yaitu karena dia telah menegakkan nahi mungkar dan dia melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Kemudian Imam Abdullah ibnu Mubarak melanjutkan, yaitu membandingkan antara zaman yang dahulu dengan zaman yang sekarang. Maksudnya di zaman beliau melanjutkan, fa'ammal yaum, adapun zaman sekarang ini, idza ra'a ahadun min ahadin ma yakrah, jika seseorang itu melihat dari saudaranya sesuatu yang ia itu benci, istaghdaba akhahu, maka dia langsung memarahi saudaranya tersebut, wahataka sitrahu, dan menyingkap sitrnya, tabirnya atau tiranya, penutup aibnya. Itulah perbandingan. Jadi Imam Abdullah ibnu Mubarak menceritakan, dahulu jika seseorang itu melihat kesalahan saudaranya, dia cukup memerintahkan dan melarang secara sembunyi-sembunyi, secara rahasia. Adapun di zaman belakangan, jika seseorang melihat kesalahan saudaranya, maka langsung memarahinya dan menyingkap tabir kesalahan-kesalahannya. Jadi langsung marah tanpa menasihati dahulu secara rahasia. Kemudian disebutkan di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau rahimahullah meriwayatkan perkataan Fudail bin Iyad, bahwasanya Fudail bin Iyad berkata, al-mu'minu yasturu wa yansah. Mukmin yang sejati itu menutupi dan menasihati. Al-mu'minu yasturu wa yansah. Mukmin yang sejati adalah menutupi dan menasihati. Wal fajiru yahtiku wa yu'ayyir. Adapun orang yang fajir, fasik, itu menyingkap keburukan dan menjelek-jelekkan atau mempermalukan. Itulah perbedaan antara mukmin yang sejati dan fajir. Mukmin yang sejati itulah yang cukup menutupi dan menasihati saja. Adapun orang yang fajir itu menyingkap kesalahan dan mempermalukan, menjelek-jelekan. Dan sebagai penutup, saya sampaikan salah satu perkataan salah satu ulama salaf yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali berkata dalam kitab beliau tersebut bahwasanya seorang salaf berkata, adraktu qauman lam yakun lahum uyubun. Aku mendapati suatu kaum yang tidak ada aib pada mereka. Fadzakaru uyuban nas. Maka mereka menyebutkan aib-aib manusia yang lain. Menyebutkan aib-aib orang-orang yang lain. Fadzakaron nasu uyubahum, maka orang-orang lain pun, manusia pun menyebutkan aib-aib mereka. Wa adraktu aqwaman kanat lahum uyubun, dan aku mendapati banyak kaum atau kaum-kaum lain, mereka itu punya banyak aib. Fakaffu an uyubin nasi, akan tetapi mereka itu menahan diri dari aib-aib orang-orang lain, dari aib-aib manusia yang lain. Fanusiyat uyubuhum, maka dilupakanlah aib-aib mereka. Nah, dari perkataan salah seorang salaf tersebut dapat ditarik suatu hikmah, yaitu apabila suatu kaum walaupun mereka itu tidak memiliki sedikit pun aib, namun ternyata mereka justru menyebutkan aib-aib kaum yang lain, menyebutkan aib-aib orang-orang yang lain,
maka orang-orang lain pun itu juga akan menyebutkan, membalas dengan menyebutkan aib-aib orang tadi atau kelompok tadi. Adapun jika ada sekumpulan orang yang mereka ini lumrah banyak aib pada mereka, yang mana ini memang realita kebanyakan manusia, memiliki banyak aib, akan tetapi mereka menahan diri, tidak menebarluaskan, tidak menyebutkan aib-aib kaum yang lain, maka ternyata dalam kisah tersebut ternyata fanusiyat uyubuhum, dilupakan aib-aib mereka. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, keburukan juga akan dibalas dengan keburukan. Maka dari itu, semoga kita menjadi golongan yang selalu berketutur kata yang baik, tidak menebarluaskan kesalahan-kesalahan, aib-aib, dosa-dosa teman-teman kita, saudara-saudara kita sesama muslim. Kita masih sesama muslim, hendaknya kita menjaga aib-aib saudara kita. Dan kita pun juga diperintahkan untuk menutupi aib kita sendiri, jangan sampai disebarkan kepada orang lain, apalagi di hadapan orang yang banyak. Semoga itu semua bisa menjadi nasihat bagi diri saya sendiri dan bagi Anda sekalian. Apa yang benar maka itu adalah dari Allah, dan apa yang salah maka itu dari saya sendiri dan dari setan. Semoga ini semua bermanfaat. Sebagai akhir kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.